Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Aziza, semester 6 dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Negeri Tanah Laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pohon dari mata kuliah Matematika Diskrit. Selanjutnya, ini adalah pengertian pohon. Pengertian pohon adalah sebuah graf yang tak berarah yang terhubung dengan tidak mengandung sirkuit. Selanjutnya, ini adalah gambar contoh dari gambar pohon tersebut. Untuk yang pertama dan kedua ini adalah gambar pohon, sedangkan gambar yang ketiga dan keempat adalah bukan pohon. Selanjutnya adalah pengertian hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas dan grafnya tidak terhubung dengan tidak mengandung sirkuit. Dan ini adalah contoh dari gambar hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Selanjutnya adalah jenis-jenis pohon. Jenis-jenis pohon ada 5, yaitu yang pertama pohon merentang, yang kedua pohon berakar, ketiga pohon terurut, 4 pohon eneri, 5 pohon bineri. Untuk yang jenis-jenis pohon pertama yaitu pohon merentang. Pohon merentang adalah suatu dari graf terhubung, yaitu adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit adalah 1 buah dari pohon merentang. Dan graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Selanjutnya adalah aplikasi pohon merentang, yaitu jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Kemudian perutaian atau routing, pesan yang ada pada jaringan komputer. Untuk gambar yang pertama adalah jaringan komputer, dan yang kedua ini adalah pohon merentang multicast. Selanjutnya, dalam pohon merentang ini ada pohon merentang minimum, yaitu graf yang terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Pada pohon merentang minimum ini, pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi karena adanya beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, yaitu pohon berakar. Pohon berakar adalah pohon yang 1 buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah, sehingga menjadi graf yang berarah
dinamakan pohon berakar. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar dari pohon berakar. Untuk gambar yang pertama yaitu pohon berakar, dan yang kedua adalah sebagai perjanjian tanda panah pada sisi dapat dibuang. Selanjutnya ada terminologi pada pohon berakar, yaitu ada anak dan orang tua, yaitu B, C, dan D adalah anak-anak dari simpul A. Kemudian A adalah orang tua dari anak-anak itu, yaitu dari B, C, D. Kemudian lintasan dan saudara kandung. Lintasan pada gambar ini yaitu lintasan dari A ke J adalah A, B, E, F. Jadi untuk A ke J harus melewati lintasan A, B, C, E, F. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Kemudian saudara kandung, yaitu adalah F adalah saudara kandung E. Tetapi G bukan saudara kandung G. Karena orang tua mereka berbeda. Karena E dan F adalah anak dari B, yaitu B adalah anak dari E dan F. Sedangkan G adalah anak dari D, yang adalah D itu adalah orang tuanya si G tersebut. Kemudian ada upah pohon. Ini adalah contoh dari upah pohon tersebut. Kemudian ada derajat daun dan simpul dalam. Derajat adalah sebuah simpul yang jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A ada 3, derajat B ada 2, derajat D ada 1, dan derajat C adalah 0. Jadi derajat A itu adalah B, C, D, kemudian derajat B yaitu E dan F, kemudian derajat D adalah G, dan sedangkan derajat dari C adalah 0 karena tidak memiliki anak. Sedangkan untuk A, B, dan D memiliki anak. Kemudian jadi derajat yang dimasukkan di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3. Kemudian daun. Kenapa kita hanya memakai satu slide? Karena gambar dari daun, derajat, dan simpul dalam semuanya sama ya. Jadi kita tetap menggunakan gambar yang sama. Kemudian kita ke daun. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun, yaitu yang tidak memiliki anak adalah simpul HIJ dan HIJ, FCL, dan M adalah daun karena mereka tidak memiliki anak. Contohnya seperti HH tidak memiliki anak karena tidak ada akar yang ke bawah, sedangkan A yaitu berakar karena A mempunyai anak yaitu B, C, D. Sedangkan H, I, J, I, C,
I dan M tidak memiliki derajat atau anak. Kemudian simpul dalam, yaitu simpul yang punya anak disebut simpul dalam. Contoh simpul dalam adalah B, D, G, E, dan K, karena mereka masing-masing memiliki anak. Contohnya B memiliki anak E dan F. Seperti itu. Kemudian ada aras. Nah, aras ini adalah level atau tingkat. Seperti pada gambar di samping, yaitu sudah memiliki tingkatannya masing-masing. Kemudian ada tinggi atau kedalaman. Aras maksimum dari sebuah pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai 4 tinggi, mulai 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan lanjut pada pohon terurut. Nah, udah. Selanjutnya kita ke nomor 3 ya, yaitu pohon terurut. Mohon maaf. Pohon terurut. Ini adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Disebut pohon terurut. Itu adalah pengertian dari pohon terurut. Kemudian pengertian pohon NR. NR adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak, disebut pohon NRI. Itu adalah pengertian dari pohon NRI. Selanjutnya, oke, kita lanjut aja ke pohon binary. Tapi sebelumnya, dalam pohon NRI itu ya, pohon NRI dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Nah, itu adalah pengertian dari pohon NRI. Selanjutnya, pohon biner, yaitu yang nomor 5. Pohon biner adalah pohon NRI dengan N sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya, yaitu adalah pohon binary. Selanjutnya, setiap simpul yang ada di dalam pohon binary mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dan dibedakan antara anak kiri, left child, dan anak kanan, right child, yaitu adanya perbedaan antara anak kiri dan kanan ya. Kemudian, karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Selanjutnya kita akan lihat contoh pohon dari binary. Nah, di sini ada 3 gambar, yaitu yang pertama ini adalah 2 pohon biner yang berbeda. Kemudian yang sebelah kanan saya ini yaitu adalah gambar pohon biner penuh atau full. Kemudian yang di bawah ini adalah contoh gambar pohon biner yang berbeda, yaitu condong yang kanan serta condong yang ke kiri. Kemudian di dalam pohon biner ini ada yang namanya pohon biner seimbang. Nah, di dalam pohon binary ini yaitu adalah pohon yang pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu dengan berbeda maksimal hanya 1. Kemudian ada terapan pohon binary, yaitu ada pohon ekspresi, pohon keputusan, pohon awalan, pohon Huffman, dan pohon pencarian biner. Nah, di sini untuk pohon kode Huffman itu sejenis kayak ada itunya ya, hitung-hitungannya.
Belum. Nah, algoritma pembentukan Polluckman sendiri yaitu pilih dua simbol dengan peluang probability, yaitu yang paling kecil, dan kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simbol orang tua, yaitu contohnya ada simbol B dan D. Nah, contohnya itu simbol B dan D yang menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 tambah 1/7 sama dengan 2/7, yaitu jumlah peluang kedua anaknya tersebut. Selanjutnya kita pilih dua simbol berikutnya, termasuk simbol baru yang mempunyai peluang kecil. Kemudian ulangi langkah 1 dan kedua sampai seluruh simbol itu habis. Baik, mungkin sekian dari penjelasan tentang materi pohon dari saya. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk peluasan wawasan kita semua. Terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman dosen yang sudah membantu dalam penyampaian penjelasan tentang materi pohon, baik dari segi itu dan sampai sini saya akhiri. Selamat malam. Sudah, Pi.